Bab 1481 Qin Dong Hai. Saat tubuh emas abadi meledak, ia berubah menjadi kilauan keemasan di langit dan sebuah siluet melesat keluar, menggambar bekas yang dalam di tanah. Dia meludahkan seteguk darah saat auranya menurun dan terbaring di kawah dengan luka parah. Ketika orang itu benar-benar kehilangan kemampuan bertarungnya, hal itu dirasakan oleh pagoda primordial immortal dan ruang di sekitar orang itu terdistorsi, lalu dia dikirim keluar. Ketika dia dikirim keluar, ada sinar keemasan keunguan yang melesat keluar dari tengah alisnya. Sebuah siluet perlahan-lahan turun dari langit dan dia meraih sinar itu sebelum siluet raksasa di belakangnya melahapnya. Setelah melahap aura abadi, cahaya tubuh emas abadi tumbuh lebih dalam dan lebih halus dengan aura abadi yang padat yang semakin memperkuat raksasa itu. Aura abadi keempat. Siluet itu adalah Mu Chen saat dia melihat ke tubuh emas abadi dengan keheranan di matanya. Dia telah mengalahkan 4 pesaing sejauh ini, dan memperoleh asal-usul abadi dari mereka. Ketika tubuh emas abadi melahap 4 asal-usul abadi itu 20% lebih kuat. Seseorang tidak boleh meremehkan 20% itu. Mu Chen telah mencapai batas dalam tubuh emas abadi miliknya. Jadi, sulit baginya untuk meningkatkannya, belum lagi meningkatkannya sebesar 20% hanya dalam waktu 1 dupa. Namun, itu baru permulaan. Jika dia bisa terus merampas asal-usul abadi orang-orang, maka kekuatan tubuh emas abadi miliknya juga akan tumbuh ke tahap yang menakutkan. Hanya dengan memikirkannya, mata Mu Chen berkobar dengan kegembiraan. Tiba-tiba, dia merasakan fluktuasi spasial yang hebat dan pemandangan di sekitarnya mulai berubah. Mu Chen tidak terkejut dengan ini. Dia menyipitkan matanya. Sudah setengahnya sudah tersingkir. Seberapa cepat? Ternyata, itu karena setengah dari pembudidaya tubuh emas abadi di pagoda dieliminasi. Jika eliminasi berlanjut, dia seharusnya bisa mencapai lapisan dengan tubuh abadi primordial. Saat pemandangan di sekitarnya menjadi jelas, dia melihat ke depan dan melihat 2 siluet. Salah satunya adalah penguasa surgawi roh fase akhir, tetapi perhatian Mu Chen terfokus pada orang lain. Itu adalah seorang pria berjubah biru dengan mata tajam. Hanya dengan sekilas, Mu Chen bisa mengetahui bahwa orang ini tidak langsung. Dia telah mencapai alam penguasa surgawi abadi fase tengah, dilihat dari fluktuasi energi spiritual di sekitarnya. Ketika Mu Chen melihat pria berjubah biru itu, yang terakhir juga menatapnya. Ketika dia melihat Mu Chen, dia tertegun sejenak sebelum dia tersenyum. Saya tidak pernah menyangka akan bertemu dengan penguasa tempat tinggalmu yang terkenal di sini. Benarkah? Mu Chen bertanya tanpa riak di wajahnya. Saya Qin Dong Hai, orang yang tidak penting. Tapi saya peringkat ke-6, tepat di bawah Anda. Pria berjubah biru itu tanpa rasa takut menatap Mu Chen dan bahkan menatap dengan mata menghakimi. Oh! Mu Chen menganggukkan kepalanya dengan ekspresi tenang. Ketika penguasa surgawi roh fase akhir melihat mereka berdua, dia diam-diam mundur sebelum dia berlari. Mu Chen hanya meliriknya tetapi tidak mengejar karena dia bisa merasakan bahwa Qin Dong Hai telah menguncinya. Kamu ingin melawanku? Mu Chen bertanya. Saya ingin menguji seberapa mampu Anda untuk mendapatkan peringkat di depan saya. Qin Dong Hai dengan santai menjawab sebelum dia tersenyum. Kenapa? Mungkinkah kamu takut? Aku hanya takut kamu akan lari. Lagi pula, tidak mudah untuk bertemu ikan besar. Mu Chen tersenyum sebagai jawaban. Dalam persepsinya, asal-usul abadi Qin Dong Hai lebih padat dari yang lain. Terbukti, dia telah mengalahkan beberapa pesaing dan merampas asal-usul abadi mereka. Jadi, bahkan jika Qin Dong Hai tidak bergerak melawannya, Mu Chen tidak akan membiarkannya pergi. Bagaimanapun, mengalahkan yang pertama berarti dia akan menerima asal mula abadi yang sebanding dengan beberapa orang. Ketika Mu Chen dan Qin Dong Hai berdiri berhadapan, para penonton di luar pagoda abadi primordial juga telah melihat ini dan mata mereka langsung tertarik. Ini sebenarnya Qin Dong Hai dan Mu Chen. Qin Dong Hai membangun ketenarannya sejak lama, dan prestasinya tidak kalah dengan Mu Chen. Ya, dia adalah penguasa surgawi abadi fase tengah, dan menambahkan kekuatan tubuh emas abadi miliknya, dia mengalahkan banyak orang dengan kultivasi yang sama di masa lalu. Aku ingin tahu siapa yang akan mempertahankan tawa terakhir. Sebuah diskusi terjadi di sekitar pagoda abadi primordial. Akhirnya ada 2 ahli yang berhadapan, dan konfrontasi ini secara alami lebih menarik daripada yang lain. Anak itu akhirnya bertemu dengan lawan yang tangguh. Qin Dong Hai bukanlah sosok yang kecil. Futu Xuan menyipitkan matanya saat dia melihat ke cermin. Sambil tersenyum, King Yanjing menjawab, itu hanya Qin Dong Hai. Dia tidak cukup hebat untuk mengancam Chener. Kamu membanggakan anakmu ke langit. Futu Xuan mengejek. Karena anakku memenuhi syarat. King Yanjing memonyongkan bibirnya. Dia tidak merasa terganggu. Kalau begitu, aku akan menyaksikan pertempuran mereka.
Tidak ada arai spiritual pelindung yang bisa dia gunakan saat ini. Fu Tu Xuan mendengus. Dia secara alami masih menyimpan dendam karena Mu Chen menggunakan arai spiritual pelindung untuk menekan tetua dari dua garis keturunan di klan Buddha kuno. Energi spiritual yang kuat terbentuk menjadi angin topan saat menyapu King Donghai, menyebabkan ruang terdistorsi dan retakan menyebar di gunung di bawah kakinya. Kekuatan ledakan dari penguasa surgawi abadi fase tengah secara alami mengguncang bumi. Melihat King Donghai, Mu Chen mengangkat alisnya. Momentum King Donghai jauh lebih kuat daripada Kaisar Hantu, yang juga merupakan penguasa surgawi abadi fase tengah. Meskipun saya mungkin lebih rendah dari 4 besar, tidak ada seorang pun di bawah mereka yang bisa mengancam saya. Suara King Donghai bergemuruh seperti guntur yang dipenuhi dengan kepercayaan diri. Sambil tersenyum, Mu Chen menjawab, tidak seperti Anda, bahkan mereka berempat tidak bisa menghentikan saya hari ini. Menyempitkan matanya, King Donghai mencibir. Mu Chen mempermalukannya karena kurangnya kepercayaan diri. Kalau begitu, saya akan melihat bagaimana Anda memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata itu. Mata King Donghai menjadi tajam saat dia membentuk segel. Jubahnya berkibar dan lautan tak terbatas yang terbuat dari energi spiritual menyebar. Laut Lengan Timur. King Donghai berteriak dan energi spiritual biru memenuhi seluruh wilayah saat menekan ke arah Mu Chen. Lautan telah menutup semua jalur mundur, dan berisi arus deras yang dapat dengan cepat menghabiskan energi spiritual setelah terperangkap di dalamnya. Dengan ekspresi tenang, Mu Chen menarik napas dalam-dalam sebelum dia membuka mulutnya, api ungu yang memakan roh. Di saat berikutnya, api ungu mendesis dimuntahkan dan membentuk lingkaran cahaya yang menyebar. Di jalur api ungu, samudera energi spiritual yang sangat besar telah dibakar dengan cepat. Ketika Lin Donghai melihat ini, tatapannya menjadi dingin sebelum dia membentuk segel. Seni naga laut. Ruang angkasa terkoyak, seolah-olah ada sungai surgawi yang turun yang terbentuk menjadi 8 geyser naga saat mereka mengaum. Mutiara yang menenggelamkan. Lautan dengan keras menyatu di antara telapak tangan King Donghai dan dikompresi menjadi bola biru tua yang melonjak dengan ganas, seolah-olah berisi seluruh lautan. Hanya dalam waktu kurang dari 10 tarikan napas yang aneh, King Donghai telah mengeksekusi 2 kemampuan ilahi yang tak tertandingi dengan momentum yang mengejutkan yang dapat menyapu penguasa surgawi abadi fase tengah. Pergi. Naga-naga itu meraung bersama dengan bola biru tua dan terbang menuju Mu Chen. Namun, Mu Chen tidak terguncang. Sinar kekacauan primitif terbang ke langit dan berdesir. Di jalur sinar kekacauan primal, naga dan bola langsung menghilang. Melihat pemandangan ini, wajah King Donghai pucat pasi. Dia telah mengeksekusi semua kartu trufnya, sementara Mu Chen hanya berdiri di sana menerima serangannya. Jarak antara mereka berdua tidak hanya sangat besar. Saya tidak percaya bahwa Anda sekuat itu. King Donghai menolak untuk percaya pada kenyataan, jadi dia meraung dan memanggil tubuh emas abadi miliknya. Menghadapi cara ampuh Mu Chen, dia tidak punya pilihan selain menggunakan tubuh emas abadi. Akhirnya menggunakan tubuh emas abadi. Mu Chen tersenyum saat dia mengulurkan tangannya dan mengetuk ke bawah. Ketika jari Mu Chen mengetuk ke bawah, King Donghai tiba-tiba mengangkat kepalanya karena terkejut melihat pagoda kristal turun bersama dengan bayangan besar yang menyelimuti dirinya dan tubuh emas abadi. Mu Chen menjentikkan jarinya, yang menimbulkan gema di udara, dan berkata, 8 pagoda divisi. Pagoda kristal bergetar hebat dengan fluktuasi energi spiritual yang dahsyat yang menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh. Getaran itu berlangsung lama sebelum berangsur-angsur mereda. Dengan ekspresi tenang, Mu Chen melambaikan tangannya dan pagoda kristal itu kembali. Di ruang yang runtuh, siluet King Donghai telah menghilang dengan hanya sinar keemasan keunguan yang kuat. Mengulurkan tangannya, Mu Chen meraihnya sambil tersenyum sebelum dia berbalik dan pergi. Ketika Mu Chen mengalahkan King Donghai, semua orang di luar pagoda abadi primordial tercengang melihat pemandangan ini. Tidak ada yang menyangka bahwa pertempuran akan berakhir begitu cepat. Bab 1482 melawan Si Luo. Semua orang yang fokus pada pertempuran itu sangat tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa pertempuran ini akan berakhir begitu cepat. King Donghai bukanlah orang yang mudah ditaklukkan, dan mereka dapat mengetahui bahwa kekuatannya termasuk yang teratas di alam berdaulat surgawi abadi fase tengah. Namun meski begitu, dia benar-benar ditekan oleh Mu Chen. Dengan demikian, mereka bisa melihat betapa ganasnya kekuatan Mu Chen. Tidak heran mengapa dia bisa mengalahkan 5 penguasa surgawi abadi. Kemampuan bertarungnya sungguh luar biasa. Sepertinya penguasa surgawi abadi fase akhir yang asli diperlukan untuk menekannya. Itu belum pasti. Mu Chen memiliki banyak kartu truf, dan kami tidak tahu apa yang dia sembunyikan. Beberapa orang memandang Mu Chen dengan ekspresi serius. Bagaimana? King Yanjing terkekeh saat dia menatap Fu Tu Xuan.
Dengan ekspresi tegas, Fu Tuzuan mendengus, apa yang harus dirayakan karena mengalahkan Qin Donghai. Lawan sebenarnya adalah keempat orang itu. Menganggukkan kepalanya, King Yanjing menjawab, keempat orang itu telah memalsukan ketenaran mereka sejak lama, dan mereka bisa berada di peringkat teratas di dunia 1000 dewa. Chener memang menghadapi musuh yang tangguh kali ini. Namun, pidatonya segera berbalik, tapi karena Chener percaya diri untuk datang ke pagoda abadi primordial, itu berarti dia harus percaya diri. Melihat keyakinan kuat yang dimiliki King Yanjing terhadap Mu Chen, Fu Tuzuan menggelengkan kepalanya. Dia tidak memiliki pendapat yang sama dengannya. Lagi pula, bahkan jika Mu Chen tidak lemah, apakah itu berarti mereka berempat adalah orang yang mudah ditaklukkan? Pertempuran hari ini masih mustahil untuk diungkap. Setelah mengalahkan Qin Donghai, Mu Chen melanjutkan tanpa istirahat dan mencari lawan lain. Dia dengan mudah mengalahkan beberapa lawan lagi dan memperoleh 3 asal-usul abadi untuk memperkuat tubuh emas abadi miliknya. Tiba-tiba, ruang angkasa terdistorsi sekali lagi, dengan separuh pesaing lainnya tersingkir, sehingga mereka yang tersisa secara alami akan masuk ke lapisan berikutnya. Mu Chen tidak terkejut, tapi terus mendominasi lawan-lawannya. Dalam waktu 2 dupa berikutnya, ruang di sekitarnya berubah 2 kali. Lawan yang dia temui juga berkurang dan mereka yang dia temui perlahan-lahan tumbuh lebih kuat. Sedemikian rupa sehingga mereka bahkan lebih kuat dari Qin Donghai. Itu berarti peringkat di grafik tidak tepat. Saat ruang angkasa bergetar, kelebihan energi spiritual yang dahsyat mendatangkan malapetaka di wilayah tersebut dan mengebor lubang ke dalam tanah. Tubuh emas abadi yang mempesona perlahan-lahan runtuh bersama dengan satu orang yang dikirim keluar dari pagoda abadi primordial. Pada saat yang sama, asal abadi yang tebal terbang keluar dan dilahap oleh raksasa yang berdiri di belakang Mu Chen. Setelah melahap asal mula abadi, raksasa di belakang Mu Chen tumbuh lebih halus dengan jejak berbintik-bintik dan kuno muncul di atasnya. Seolah-olah itu terbentuk di awal waktu, menjadi dominan dan misterius. Tubuh emas abadi saya sekarang tidak kalah dengan Kaisar Surgawi saat itu. Mu Chen sangat bersemangat saat dia merasakan kekuatan tubuh emas abadi miliknya. Saat itu, Kaisar Surgawi seharusnya tidak datang ke pagoda abadi primordial, karena Kaisar abadi masih hidup saat itu. Saat pikiran ini terlintas di benak Mu Chen, ruang terdistorsi dan dia perlahan-lahan menyipitkan matanya bersamaan dengan tubuhnya yang menegang. Hanya 8 pesaing yang tersisa di pagoda abadi primordial, yang berarti dia mungkin akan bertemu dengan 4 besar. Akhirnya, ke tahap terakhir. Ruang terdistorsi dan dia muncul di lautan besar. Saat Mu Chen melihat lautan ini, dia perlahan-lahan menghembuskan seteguk udara. Lawan yang akan dia hadapi akan sangat kuat. Jika tidak, mereka tidak akan bisa melewati proses eliminasi. Aku ingin tahu siapa yang akan kutemui. Mu Chen bergumam. Jika dia bertemu Mahayu, maka final akan dibuka sebelumnya. Menginjak lautan, setiap langkah Mu Chen akan menjadi segudang kaki keluar. Setelah 10 menit yang aneh, dia berhenti dan ketajaman berkumpul di matanya. Dia melihat ombak bergelombang di depannya, bersama dengan siluet yang sedang duduk. Siluet itu mengenakan jubah emas dan kepalanya yang botak memantulkan cahaya. Tubuhnya yang kurus mirip dengan binatang buas yang sangat besar yang menyerap tekanan yang menakutkan. Raja Vajra Emas, Si Luo. Melihat orang itu, mata Mu Chen berangsur-angsur berubah menjadi suram. Mu Chen dan Si Luo bertemu satu sama lain. Penonton di luar pagoda abadi primordial meledak. Hanya ada 4 cermin yang tersisa, dan di 4 cermin itu, ada 8 orang. Semua orang terfokus pada cermin dengan Mu Chen dan Si Luo saat mereka berseru. Ekspresi semua orang berubah menjadi serius. Si Luo berada di peringkat ketiga, dan memiliki kultivasi alam kedaulatan surgawi abadi fase akhir. Kemampuan bertarungnya juga menakutkan, dan semua lawannya tidak pernah memaksanya untuk menggunakan tubuh emas abadi. Dia praktis mengandalkan tubuh fisiknya sendiri untuk menghadapi musuh-musuhnya. Demikian juga, Mu Chen juga tak terkalahkan di sepanjang jalan. Dengan demikian, konfrontasi mereka menarik perhatian semua orang. Si Luo. Ekspresi King Yanjing juga berubah menjadi serius, karena dia telah mendengar tentang Si Luo ini. Bahkan Fu Tuzuan telah mengunci alisnya. Meskipun dia menyimpan dendam dengan Mu Chen, dia berharap Mu Chen bisa menang. Tapi bertemu Si Luo tidak diragukan lagi akan merepotkan. Dia bahkan mungkin dihentikan karena ini. Ini akan menjadi pertarungan yang sengit. Saya harap dia berhasil melewatinya. Mu Chen berhenti 1000 kaki jauhnya sebelum Si Luo perlahan membuka matanya dan tersenyum. Saya tidak pernah berharap untuk bertemu dengan penguasa tempat tinggalmu. Menganggukkan kepalanya, Mu Chen menjawab, sungguh disayangkan bertemu dengan Raja Vajra Emas. Menghadapinya, bahkan Mu Chen merasakan sedikit bahaya dan tidak bisa ceroboh. Si Luo tersenyum.
Penguasa Mu Abode memiliki prestasi yang menakjubkan. Tapi aku tidak akan dikalahkan karena tubuh abadi primordial berada di level berikutnya. Begitu juga, Mu Chen tersenyum. Ketika Si Luo berdiri, tubuhnya yang lemah menyebabkan ruang bergetar dan tangannya menyatu. Karena itu masalahnya, maka saya hanya bisa mencari bimbingan dari penguasa tempat tinggalmu. Pagoda kristal berkedip-kedip di mata Mu Chen sebelum dia langsung mengubah tubuhnya. Energi spiritual yang mengkristal mengalir ke anggota tubuhnya, dan bahkan kulitnya pun mengkristal. Tolong bimbing saya. Ekspresi Mu Chen sangat serius karena dia telah bertemu dengan musuh yang ganas. Dengan demikian, dia telah memberikan rasa hormat kepada musuhnya. Tubuh Si Luo secara bertahap memancarkan cahaya keemasan dengan rune di tubuhnya yang mengangkat ombak di lautan, bersama dengan tekanan yang menindas yang menyelimuti keluar. Tatapan Mu Chen berubah tajam saat dia bergerak. Dia membuka mulutnya dan api ungu menyapu ke arah Si Luo. Di jalur api, lautan mendidih. Namun menghadapi kobaran api, Si Luo tidak menghindar. Sebaliknya, dia membiarkan api menyelimutinya. Ketika Mu Chen melihat pemandangan ini, matanya menyipit. Api ungu pemakan roh begitu kuat sehingga bahkan penguasa surgawi abadi pun tidak akan berani mendekatinya. Namun, Si Luo berani. Tiba-tiba, api itu meledak. Si Luo hanya mengandalkan tubuh fisiknya untuk melawan api ungu. Api ungu pemakan roh melahap energi spiritual untuk memperkuat dirinya sendiri. Tapi Si Luo telah menyegel pori-porinya dan tidak memancarkan energi spiritual. Dengan demikian, api itu tidak bisa menyala. Mengisi keluar dari api, Si Luo memancarkan cahaya keemasan saat dia muncul di hadapan Mu Chen dan melemparkan pukulan. Dengan matanya berkedip-kedip, energi spiritual yang mengkristal dari Mu Chen juga telah terbentuk menjadi sarung tangan saat dia mengedarkan energi spiritual di tubuhnya untuk melayangkan pukulan. Dia ingin menguji kekuatan alam berdaulat surgawi abadi fase akhir. Saat kedua tinju beradu, lautan di bawah mereka berdua runtuh dengan gelombang kejut yang mengangkat gelombang setinggi 1 kaki. Kedua tubuh itu bergetar, dan Mu Chen berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Dia terbang sejauh 1000 kaki, menyeret tanda panjang di lautan di bawah kakinya. Penguasa surgawi abadi fase akhir benar-benar kuat. Mu Chen menghentakkan kakinya dengan ekspresi serius saat retakan muncul di sarung tangannya yang mengkristal sebelum jatuh dan menghilang. Jika bukan karena Si Luo takut akan energi spiritualnya yang mengkristal dan tidak berani menggunakan kekuatan penuhnya, tusukan itu mungkin telah menyebabkan Mu Chen terluka. Sepertinya aku tidak bisa menahan diri. Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan membentuk segel. Dua siluet terbang keluar dari tubuhnya dan terbentuk menjadi dua kloningannya. Melihat kedua siluet itu, ekspresi Si Luo berubah menjadi serius. Dia tahu betapa kuatnya tiga murni untuk menjadi salah satu dari 36 kemampuan ilahi yang tak tertandingi. Menghadapi lawan seperti dia, Si Luo tidak berani mengendur, meskipun Mu Chen hanya seorang penguasa surgawi roh fase tengah. Kedua tangannya menyatu dan cahaya keemasan yang deras menyembur keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, strukturnya yang lemah juga mulai berkembang. Dalam beberapa tarikan napas, dia telah berubah menjadi raksasa yang berdiri di atas lautan. Kekuatan yang tak terbatas dan menakutkan juga meledak seperti angin topan dari tubuh Si Luo. Berdiri di luar pagoda primordial immortal, semua orang melihat ini dan dalam hati terkejut bahwa mereka berdua akhirnya akan mengeluarkan kemampuan mereka yang sebenarnya. Namun, mereka tidak tahu siapa yang akan menahan tawa terakhir dalam pertempuran ini. Bab 1483 Telapak Tangan Buddha Suci. Saat mereka berdua berdiri dalam konfrontasi di lautan, mereka menyerap momentum menakutkan yang meledak dari tubuh mereka, mengangkat gelombang yang mengejutkan di lautan. Bahkan lautan di bawah kakinya pun bergetar. Tubuh kurus Si Luo telah tumbuh menjadi raksasa yang ditutupi benjolan emas dan dipenuhi dengan kekuatan penghancur. Berdiri bahu-membahu, cahaya yang mengkristal beredar dari ketiga Mu Chen. Saya sudah lama mendengar tentang ketenaran tiga murni. Hari ini, izinkan saya mencobanya. Suara Si Luo menjadi kuat, menggelegar seperti guntur yang bergemuruh. Cahaya yang mengkristal di tubuh ketiga Mu Chen juga semakin padat saat mereka mengedarkan energi spiritual di tubuh mereka tanpa ragu-ragu. Menghadapi lawan semacam ini, Mu Chen jelas tidak berniat untuk bersikap lunak. Ketika mereka berdua bertukar pandang, Si Luo tiba-tiba bergerak dan menghentakkan kakinya. Lautan di bawah kakinya runtuh saat dia terbang dalam sekejap cahaya dan muncul di hadapan Mu Chen. Seiring dengan fluktuasi yang merusak, tinju emas itu turun dan ruang angkasa runtuh, pecah seperti kaca. Menghadapi serangan ganas Si Luo, ketiga Mu Chen bergerak pada saat yang sama, mengacungkan tinju mereka yang dilapisi energi spiritual yang mengkristal ke arah kepalan tangan emas.
Sebuah ledakan bergema bersama dengan kawah besar yang tercipta di lautan sebelum air laut mengalir dengan deras. Namun, itu tidak bisa mengisi kawah untuk waktu yang lama. Mu Chen dan dua klonnya gemetar saat mereka mundur. Tapi kali ini, Si Luo juga tidak semudah sebelumnya. Bagaimanapun, dia menghadapi tiga musuh, jadi dia dipaksa mundur 100 langkah dari energi spiritual yang kejam. Bagus. Benar-benar tiga murni. Kekuatan yang digabungkan bukanlah sesuatu yang sebanding dengan tiga orang. Mata Si Luo berkobar dengan niat bertarung. Dengan kekuatannya, belum lagi tiga penguasa surgawi roh fase tengah. Bahkan tiga penguasa surgawi abadi fase tengah tidak bisa melawannya. Namun, dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam konfrontasi mereka sebelumnya, dan itu jelas merupakan kedalaman dari tiga murni. Kombinasi tubuh utama dan dua klon tidak sesederhana tiga orang yang menggabungkan kekuatan mereka bersama. Ketika Si Luo menyerbu, ketiga siluet itu juga terbang dengan bayangan saat mereka berbenturan dengan Si Luo. Menghadapi serangan tiga Mu Chen, Si Luo tidak takut, tapi justru memancarkan cahaya keemasan. Dia melepaskan kekuatan eksplosif dengan tubuhnya, dan tinju serta kakinya juga menarik bayangan yang tak terhitung jumlahnya saat mereka berbenturan. Empat siluet dengan cepat terjerat dalam pertarungan di lautan yang tidak dapat dilihat secara jelas oleh para penonton. Tetapi mereka bisa merasakan betapa menakutkannya konfrontasi itu dari gelombang kejut. Di luar pagoda primordial immortal, semua orang tercengang, mereka tidak pernah menyangka bahwa pertempuran akan begitu iklim. Maha Tian melihat konfrontasi ini dengan acuh tak acuh saat dia berkata, tiga murni benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Ya, itu adalah kemampuan ilahi yang digunakan Kaisar Surgawi untuk mendapatkan ketenarannya. Dengan tiga kesucian, Kaisar Surgawi menjadi sosok yang tangguh di zaman kuno. Tetua klan Maha Kuno menghela nafas dengan rasa iri yang pekat. Meskipun tiga murni sangat kuat, ada kesenjangan besar antara Mu Chen dan Si Luo. Pertempuran ini tidak akan berlangsung lama. Tatapan Maha Tian sangat tajam. Mungkin orang lain tidak tahu, tapi dia tahu bahwa mereka berdua telah bertukar lebih dari 1000 jurus hanya dalam beberapa menit. Namun, Si Luo masih memegang keunggulan dengan Mu Chen dan dua kloningannya berada di sisi bawah. Jika itu adalah tingkat kemampuan Mu Chen, maka dia tidak akan bertahan sampai lapisan terakhir. Memikirkan hal itu, senyum mengejek muncul di bibir Maha Tian saat dia melirik Qing Yanjing. Di masa lalu, dia ditakdirkan untuk menikahi Qing Yanjing, tapi siapa yang menyangka dia akan meninggalkan klan Buddha kuno dan jatuh cinta. Meskipun hal itu sudah lama sekali, dia masih merasa terhina. Hanya saja dia tidak ingin menyebutkan masa lalu agar dia tidak malu. Jadi jika dia bisa melihat putra Qing Yanjing mempermalukan dirinya sendiri di sini, dia sangat senang. Tabrakan lain terjadi saat empat siluet dipisahkan. Tapi kali ini, Mu Chen tidak menyerang. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menang dengan cara ini dari konfrontasi mereka sebelumnya. Tubuh fisikmu sangat kuat, dan kamu bisa dianggap sebagai yang terkuat yang pernah kutemui di bawah alam penguasa surgawi. Energi spiritual berkedip-kedip di sekitar Mu Chen saat dia menatap Si Luo dan menghela nafas. Ini juga belum pernah terjadi sebelumnya bagi saya bahwa penguasa tempat tinggalmu dapat memaksa saya sejauh ini dengan kekuatan Anda di alam berdaulat surgawi roh fase tengah. Si Luo terkekeh, tawanya menderu. Dia tidak rendah hati, tetapi dia terkejut bahwa Mu Chen dapat mencapai ini meskipun ada perbedaan besar antara roh fase tengah dan alam berdaulat surgawi abadi. Secara alami, ini juga karena Mu Chen memiliki amplifikasi pagoda ilahi dan hubungan baik dengan dua klonnya. Tapi, saya khawatir itu tidak cukup untuk mengalahkan saya dengan tiga murni saja. Si Luo meresap cahaya, tampak seperti dewa. Mendengar kata-kata itu, Mu Chen tersenyum dan tangannya menyatu, membentuk segel yang dalam. Tiga murni, tiga alam kombinasi. Sebuah suara bergema dari hati Mu Chen dan kedua kloningannya mengambil langkah maju sebelum memasuki tubuhnya. Ketika mereka bertiga bergabung, tornado yang terbentuk dari energi spiritual murni meledak dari tubuh Mu Chen. Berkedip-kedip dengan cahaya, energi spiritual di sekitar Mu Chen mulai berubah menjadi permata bersama dengan tubuh Mu Chen. Merasakan energi spiritual yang menakutkan meledak dari tubuh Mu Chen, Si Luo menyipitkan matanya dengan ekspresi serius. Dia bisa merasakan bahwa energi spiritual Mu Chen telah tumbuh ke ketinggian yang menakutkan saat ini. Aku tidak pernah menyangka bahwa tiga murni akan memiliki alam seperti itu. Si Luo berkata dengan ekspresi serius. Dia tidak berani menahan diri lagi. Membuka matanya, pupil hitam Mu Chen juga telah berubah menjadi permata. Dia merasakan energi spiritual yang tak terbatas di tubuhnya. Pada saat ini, seolah-olah dia bisa menghancurkan langit dengan telapak tangannya. Alam tiga kombinasi miliknya lebih kuat daripada saat dia menghadapi Huang Xuanzi.
Itu adalah peningkatan yang dia miliki setelah 4 bulan berkultivasi secara terpencil. Kenapa kamu tidak mencobanya sekarang? Mu Chen memberi Si Luo seringai sebelum dia menghilang. Menyipitkan matanya, Si Luo melemparkan pukulan tanpa ragu-ragu dan kekuatan yang menakutkan menyembur keluar, menyebabkan ruang di depannya runtuh. Ketika ruang angkasa runtuh, sebuah siluet berkedip dan melemparkan pukulan yang berbenturan dengan tinju emas Si Luo. Ketika keduanya berbenturan, itu mirip dengan tabrakan antara logam dengan suara yang menusuk telinga dan gelombang kejut yang menyapu. Tapi kali ini, Mu Chen tidak tertekan. Tubuhnya hanya bergetar sebelum dia membubarkan pantulannya. Di sisi lain, Si Luo tertangkap secara tak terduga dan setiap langkah yang dia ambil kembali akan menciptakan kawah besar di lautan di bawah. Dalam konfrontasi ini, Si Luo berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Di luar, area di sekitar pagoda abadi primordial juga pecah menjadi keributan karena semua orang terkejut bahwa Mu Chen benar-benar berhasil memaksa mundur Si Luo dari konfrontasi ini. Ini seharusnya adalah alam lain yang lebih tinggi dari 3 murni. Mu Chen sudah mencapai level itu. Maha Tian mengerutkan alisnya. Setelah bergabung dengan 2 klonnya, Mu Chen sekarang sebanding dengan penguasa surgawi abadi fase akhir. Tidak heran mengapa anak nakal itu berani datang ke majelis abadi primordial. Sekarang, itu harus bergantung pada kemampuan Si Luo. Melihat Si Luo, Mu Chen memasang ekspresi serius. Dia telah menggunakan beberapa amplifikasi untuk berada di level yang sama dengannya saat ini. Jadi jika dia ingin menang, dia harus mengeluarkan kartu trufnya. Mengambil napas dalam-dalam, tangan Si Luo menyatu dengan lautan di bawah kakinya yang menderu dengan keras dengan cahaya ilahi yang menyebar dari kakinya dan mencakup radius beberapa ribu mil. Lautan tiba-tiba terkoyak dan semua orang terkejut melihat sebuah tangan besar yang ditutupi dengan rune kuno bersama dengan aura ilahi yang membentang dari lautan. Ketika tangan ini muncul, bahkan ruang di bawahnya pun membeku. Itu sudah mencapai tingkat yang bahkan penguasa surgawi abadi fase akhir tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Mengangkat kepalanya, Si Luo menatap Mu Chen sambil berkata, "Penguasa tempat tinggalmu, ini adalah kemampuan ilahi dari Gunung Roh Agung saya, telapak Buddha suci. Tolong beritahu saya." Bab 1484 Kemunculan kembali formasi pertempuran Tritunggal Roh. Saat lautan bergemuruh, sebuah tangan besar menerobos permukaan air dan menghancurkan ruang angkasa sebelum menuju ke arah Mu Chen. Di bawah bayang-bayang, ruang membeku, dan semua jalan mundur Mu Chen disegel. Si Luo telah mengeluarkan seluruh kekuatannya di balik gerakan ini. Bahkan penguasa surgawi abadi fase akhir akan terluka parah. Bagaimanapun, telapak Buddha suci adalah salah satu kemampuan ilahi terbaik di Gunung Roh Agung, dan itu hanya lebih rendah dari 36 kemampuan ilahi yang tak tertandingi. Nama itu juga bergema di seluruh dunia 1000 dewa. Di masa lalu, entah berapa banyak ahli yang dikalahkan oleh jurus ini. Semua orang menahan nafas di luar pagoda abadi primordial saat mereka dengan gugup melihat ke cermin. Mereka juga pernah mendengar tentang kemampuan ilahi Si Luo di masa lalu, dan mereka tahu bahwa Si Luo tidak menahan diri dalam gerakan ini. Jika Mu Chen masih tidak bisa menahannya, maka jurus ini akan bisa mengalahkannya. Di bawah perhatian semua orang, Mu Chen juga melihat ke arah tangan yang sangat besar dan dengan lembut menutup matanya sebelum sinar yang mengkristal membumbung tinggi ke langit dan terbentuk menjadi pagoda. Pagoda kristal berdengung dan memancarkan cahaya dengan 8 iblis keluar dan berpisah dari pagoda, tampak seperti 8 dewa iblis yang berdiri di sekitar pagoda. Dengan ekspresi tegas, Mu Chen tidak berani lalai saat menghadapi lawan seperti itu, jadi dia segera mengeluarkan pagoda 8 pembagiannya. Saat energi spiritual yang tak terbatas menyembur keluar dari tubuh Mu Chen, itu dilahap oleh 8 iblis. Melahap energi spiritual yang tak terbatas, rune aneh dapat terlihat menyebar pada 8 iblis dan mereka membentuk segel di saat berikutnya. Sinar-sinar itu melesat keluar dari tubuh mereka dan terjalin menjadi formasi yang menakutkan. Saat energi spiritual yang tak terbatas berkumpul, itu telah menyusut menjadi bola merah dengan jejak berbintik-bintik yang memancarkan fluktuasi yang merusak. Pagoda 8 divisi, pagoda iblis giok. Mu Chen berteriak di dalam hatinya dan susunan itu runtuh. Ketika 8 balok berkumpul, ruang angkasa runtuh di jalurnya. Pada saat ini, tangan besar itu menyelimuti dan bertabrakan dengan bola merah di bawah mata semua orang. Gema yang tak terlukiskan bergema dengan keras, seakan-akan akan menghancurkan lautan yang tak terbatas. Itu bahkan merobek kawah besar dan mengebor lubang ke dalam lautan. Di luar pagoda primordial immortal, semua orang menyaksikan konfrontasi itu dan menarik napas dalam-dalam. Menghadapi konfrontasi ini, bahkan penguasa surgawi abadi fase akhir tidak akan mampu menerimanya.
Tidak ada yang membayangkan bahwa pertempuran ini akan menjadi lebih ganas daripada bentrokan dua penguasa surgawi abadi fase akhir yang asli. Sambil mereka menghela nafas, tatapan mereka terpaku pada cermin. Gelombang kejut yang menakutkan menyapu sebelum tangan dan bola besar itu meledak bersamaan dengan gelombang kejut yang menangkap Mu Chen dan Si Luo di dalamnya. Tak lama kemudian, mereka berdua dikirim terbang kembali dan mereka menggambar tanda panjang di lautan. Setelah mundur beberapa meter, Mu Chen akhirnya menstabilkan tubuhnya. Gelombang kejut telah menyebabkan aura dan darah di tubuhnya mendidih. Si Luo juga telah menstabilkan sosoknya dengan ekspresi serius. Ternyata, dia tidak pernah menyangka bahwa dia masih belum bisa menang meski sudah mengeluarkan tapak Buddha suci. Pagoda 8 pembagian benar-benar sesuai dengan reputasinya. Si Luo menjawab. Dia tahu informasi Mu Chen, jadi dia secara alami mengetahui nama kemampuan ilahi yang baru saja digunakan Mu Chen. Jika itu adalah penguasa surgawi abadi fase akhir biasa, tidak mungkin bagi mereka untuk bertarung dengan Mu Chen. Telapak Buddha suci Anda juga tidak sederhana. Mu Chen menjawab. Sambil menghela nafas, tangan Si Luo menyatu dan cahaya keemasan berkumpul di belakangnya menjadi raksasa yang memancarkan aura abadi. Menghadapi situasi ini, Si Luo tidak punya pilihan selain mengeluarkan tubuh emas abadi. Ketika Si Luo mengeluarkan tubuh emas abadi, raksasa keemasan keunguan juga muncul di belakang Mu Chen. Pada saat berikutnya, kedua raksasa itu melangkah maju dengan beberapa ratus rune dewa abadi berkumpul sebelum mereka bentrok. Setiap bentrokan tunggal akan menyebabkan gelombang kejut berjuta-juta kaki di lautan. Hanya dalam beberapa menit, kedua raksasa itu telah bertarung lebih dari beberapa ratus kali. Jika bukan karena lautan yang memulihkan diri dan jika mereka berada di tempat lain, lokasi tersebut akan dihancurkan oleh mereka berdua. Berdiri di atas bahu tubuh emas abadi, Mu Chen mirip dengan batu besar saat dia berdiri tak bergerak. Melihat konfrontasi yang intens, dia mengerutkan alisnya. Kekuatan Si Luo telah melebihi ekspektasinya. Beberapa bulan yang lalu, ketika dia bertarung dengan Huang Xuanzi, dia bisa menggunakan pagoda 8 divisi untuk menekan yang terakhir. Tapi saat ini, dia hanya bisa mencapai jalan buntu. Dengan demikian, dia akan membutuhkan cara yang lebih kuat untuk menang. Kita tidak bisa terus seperti ini. Mu Chen merasa ragu-ragu. Dia masih memiliki 3 lawan lagi yang sekuat Si Luo. Jika Mahayu tidak bertarung dengan Ye Qing dan Tuo Bachang, maka mereka akan mengakhiri pertarungan lebih cepat. Jadi dia harus segera mengakhiri pertarungannya. Jika tidak, dia akan kehabisan tenaga, dan dia juga tidak akan bisa menghadapi lawan yang kuat. Memikirkan hal itu, cahaya yang menentukan berkedip di mata Mu Chen saat dia melambaikan lengan bajunya. Tubuh emas abadi mundur dan cincin Mu Chen berkedip-kedip. Bersamaan dengan gelombang, pasukan yang tertutup Battle Wheel yang menakjubkan muncul, itu adalah tentara naga hitam. Kemunculan pasukan yang tiba-tiba segera menyebabkan keributan di luar pagoda Dewa Abadi, dengan banyak dari mereka yang tercengang. Apakah Mu Chen juga seorang master formasi pertempuran? Apakah dia berniat menggunakan kekuatan kehendak pertempuran? Maha Tian menyipitkan matanya saat dia melihat ke arah pasukan. Bahkan tetua klan Maha Kuno berseru. Mu Chen benar-benar berbakat. Tidak hanya dia sendiri yang kuat, dia bahkan memiliki pencapaian yang tinggi sebagai master formasi pertempuran juga. Pasukan ini tidak sederhana. Dengan melihat, orang bisa tahu itu tertutup aura pembunuh. Dikabarkan bahwa Mu Chen memperoleh tentara naga hitam, yang merupakan milik kaisar pertempuran naga hitam. Di zaman kuno, ketenarannya bergema saat dia memimpin tentara naga hitam saat itu untuk membantai banyak raja. Maha Tian berkata, tapi tentara naga hitam tidak sekuat sebelumnya. Itu dapat dengan kuat bersaing dengan alam berdaulat surgawi abadi fase akhir, tetapi menang tidak akan mudah. Jadi terlalu naif bagi Mu Chen untuk mengandalkan pasukan ini untuk mengalahkan Si Luo. Tetua klan Maha Kuno lainnya menganggukkan kepala setuju. Di lautan, Si Luo memandangi pasukan dengan riak di matanya. Pasukan ini sangat kuat, tapi belum tentu berguna. Komandan Jianglong juga menatap Si Luo dengan senyum masam. Raja Mu, lawan Anda tampaknya semakin kuat setiap saat. Alam berdaulat surgawi abadi fase akhir. Jika tentara naga hitam berada di puncaknya, kita tentu saja tidak akan takut, tapi akan sulit untuk mendapatkan kemenangan sekarang. Mendengar kata-kata itu, Mu Chen tersenyum. Dia tahu betul tentang kemampuan tentara naga hitam. Tidak mungkin mengalahkan Si Luo dengan mengandalkan tentara naga hitam saja. Jangan khawatir, saya tahu apa yang saya lakukan. Mu Chen menganggukkan kepalanya ke arah Jianglong. Jianglong juga tidak berbicara lebih jauh tetapi terbang kembali ke pasukan dan melambaikan benderanya. Seketika, 15.000 prajurit meraung dengan kehendak pertempuran yang deras menutupi langit.
Menjentikkan jarinya, tubuh emas abadi di bawah kaki Mu Chen menyerbu keluar dan Si Luo juga menyerbu maju dengan tubuh emas abadi miliknya. Kedua raksasa itu bertarung sekali lagi dan menimbulkan gelombang besar. Berdiri di atas samudera Battle Wheel, Mu Chen membentuk segel dengan satu tangan dan Battle Wheel berkumpul menjadi naga besar yang membumbung tinggi ke langit. Naga raksasa itu ditutupi dengan Battle Rune dengan total 50 juta. Itu adalah jumlah yang sebanding dengan penguasa surgawi abadi fase akhir biasa. Si Luo menghadapi naga itu dengan ekspresi tenang. Meskipun 50 juta Battle Rune mungkin mengancam penguasa surgawi abadi fase akhir, itu bukan apa-apa baginya. Mu Chen itu benar-benar mencoba upaya yang sia-sia. Kekuatan 50 juta rune pertempuran mungkin lebih rendah dari 8 pagoda divisi miliknya. Di luar pagoda abadi primordial, semua orang berbisik. Mereka tidak tahu apa yang coba dilakukan Mu Chen. Melihat tatapan itu, Mu Chen tidak terganggu oleh mereka. Dia hanya melihat 50 juta Battle Rune pada naga dengan tatapannya berkedip-kedip. Sinar hitam dan putih terbang keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi klon yang berdiri di samping Mu Chen. Mu Chen dengan lembut menganggukkan kepalanya ke arah mereka berdua dan kedua klon itu mengambil langkah dan membentuk formasi yang unik. Setelah dengan cepat membentuk segelnya, sebuah suara keluar dari tenggorokannya. Di saat berikutnya, formasi pertempuran Roh Tritunggal. Pada saat itu, ketika formasi pertempuran terbentuk, tubuh Mu Chen bergetar saat Battle Wheel yang tak terbatas meledak seperti gelombang deras yang menghancurkan ruang angkasa. Battle Wheel yang melonjak juga mengalir ke naga di bawah kendali Mu Chen. Raungan yang memekakkan telinga bergema dari naga itu saat mulai membengkak. Begitu banyak sehingga bahkan rune pertempuran di tubuhnya meningkat dengan ganas. 55 juta. 60 juta. Tidak cukup. Mu Chen merasakan kepalanya terbelah. Skala Battle Wheel ini melebihi tongkat kendalinya, air mata darah jatuh dari pipinya. Namun, dia tidak berhenti. Dia memasang ekspresi dingin di wajahnya dan menahan rasa sakit saat dia dengan kasar menuangkan Battle Wheel ke naga besar itu. Dengan demikian, rune pertempuran berkembang lebih banyak lagi. 63 juta. 65 juta. Pada akhirnya, jumlah rune pertempuran mencapai 68 juta rune pertempuran. Pada saat ini, naga besar itu menutupi langit, tampak seperti naga pemusnah. Mengangkat kepalanya, Si Luo memandangi naga besar itu dengan sedikit keterkejutan di wajahnya. Bab 1485-68 juta. Saat ruang berfluktuasi, lautan meraung dengan naga besar Battle Wheel yang melingkar di langit. 68 juta rune pertempuran berkedip-kedip di tubuhnya saat kehendak pertempuran meresap, menyebabkan ruang angkasa bergetar. Total 68 juta Battle Rune. Melihat banyaknya jumlah rune pertempuran, banyak orang di luar pagoda abadi primordial menghirup nafas dingin dengan keterkejutan di wajah mereka. Tidak ada yang menyangka bahwa Mu Chen akan mampu mencapai ini. Anak nakal itu. Maha Tian juga memiliki kegelapan di matanya pada adegan ini. Menghadapi 68 juta rune pertempuran, bahkan penguasa surgawi abadi fase akhir harus mundur. Menghadapi kekuatan ini, belum lagi Si Luo, tetapi bahkan Mahayu pun harus mundur. Pada saat ini, Mu Chen benar-benar menjadi ancaman bagi Mahayu. Dia sebenarnya masih memiliki kartu truf di tangannya. Futu Xuan terkejut melihat pemandangan ini. Dia awalnya mengira bahwa Mu Chen akan berada dalam bahaya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Mu Chen akan kembali. Namun, tingkat Battle Wheel telah melampaui kendalinya, dan sepertinya Si Luo telah memaksanya untuk mengeluarkan kartu trufnya. Futu Xuan secara alami melihat air mata darah mengalir dari sudut mata Mu Chen. Ini karena Battle Wheel terlalu kejam dan kuat. Akibatnya, Mu Chen tidak bisa mendapatkan kendali penuh atasnya. Tapi untungnya, dia memiliki pencapaian tinggi di dalamnya, atau dia akan mati karena Battle Wheel. Dengan lembut menganggukkan kepalanya, King Yanjing menghela nafas ringan dan merasakan sedikit sakit hati. Dia tahu bahwa sebelum bertemu dengannya, Mu Chen telah memaksakan dirinya dalam berbagai pertempuran dengan menantang batas kemampuannya. Justru karena itulah dia bisa mendapatkan prestasi seperti itu. Saat lautan meraung, Si Luo mengangkat kepalanya karena terkejut dan menatap naga itu. Tekanan yang diserapnya adalah sesuatu yang bahkan membuatnya merasakan sakit yang menyengat di kulitnya. Aku tidak pernah menyangka kamu bisa mengeluarkan ini. Si Luo menghela nafas. Sambil tersenyum, Mu Chen menyeka air mata darah di pipinya. Wajahnya sedikit menakutkan. Lawan saya terlalu kuat, jadi saya harus menggunakan kekuatan penuh saya. Ini awalnya adalah sesuatu yang dia simpan untuk Mahayu, tapi dia harus mengeluarkannya setelah menghadapi lawan yang kuat seperti Si Luo. Kalau begitu, ini adalah kehormatan bagi saya. Si Luo tersenyum sebelum wajahnya berangsur-angsur berubah menjadi serius.
Meskipun menghadapi tekanan seperti itu, dia tidak menyerah, dan kedua tangannya bergandengan tangan. Karena itu masalahnya, maka izinkan saya menguji kekuatan 68 juta rune pertempuran. Mu Chen tidak berbicara lebih jauh tetapi perlahan-lahan menutup matanya dan menyatukan kedua tangannya. Naga itu meraung dan matanya memancar seperti dua bintang yang menatap Si Luo. Di saat berikutnya, ekor naga itu diacungkan dengan ruang yang runtuh. Siluetnya yang besar telah berubah menjadi gelombang kehendak bertempur dan diarahkan ke Si Luo. Saat gelombang itu menyapu, ia menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Sebuah kawah yang luas juga telah terbentuk di lautan di bawahnya dan tidak dapat diisi dengan Si Luo yang berdiri di tengah kawah. Melihat naga yang menyelam ke bawah, Si Luo menarik napas dalam-dalam. Seni Vajra yang hebat. Seketika, darah di tubuh Si Luo mendidih dengan cahaya yang menyilaukan dan dia mulai membengkak. Hanya dalam sekejap, dia telah berubah menjadi raksasa setinggi 100 kaki yang ditutupi dengan rune emas kuno dengan darah emas yang merembes keluar dari pori-porinya. Itu adalah kemampuan ilahi terkuat dari Grand Spiritual Mountain, dan dikabarkan sebanding dengan 36 kemampuan ilahi yang tak tertandingi. Melihat raksasa emas itu, keributan terjadi di luar pagoda abadi primordial, dengan banyak orang menjadi gusar. Ternyata, tidak ada yang menyangka bahwa Si Luo akan berhasil mengembangkan kemampuan ilahi terkuat dari Gunung Spiritual Agung. Ternyata, itu adalah kartu truf Si Luo, yang dipaksa oleh Mu Chen untuk menggunakannya. Raksasa emas itu meraung dan roda emas besar terbentuk di antara kedua tangannya. Saat berputar, itu memancarkan tekanan menakutkan yang mirip dengan perisai terkuat. Kehendak pertempuran bergemuruh di cakrawala sebelum menabrak roda emas. Semua orang di luar pagoda primordial immortal dapat melihat gelombang kejut yang menakutkan menyebar dengan cahaya keemasan yang menutupi langit. Bahkan mereka yang berdiri di luar pun bisa merasakan konfrontasi yang menakutkan. Konfrontasi ini bahkan bisa membunuh penguasa surgawi abadi fase akhir. Siapa yang menang? Tapi mata mereka terpaku pada cermin saat cahaya keemasan yang menyilaukan berlangsung selama 10 menit sebelum perlahan-lahan menghilang. Mata semua orang terpaku padanya tanpa berkedip. Lautan telah runtuh dengan kawah yang sangat besar, dan airnya mirip dengan air terjun yang jatuh dari langit. Di dalam kawah, mereka bisa melihat siluet yang berlumuran darah. Kepala botaknya adalah simbol identitasnya, itu adalah Si Luo. Namun pada saat ini, energi spiritual di sekelilingnya telah menurun. Dia telah terluka parah. Jauh di sana, lautan juga tipis dan siluet muda terlihat jelas duduk. Pagoda primordial immortal terdiam, tapi hasilnya terlihat jelas. Di atas samudera Battle Wheel yang tak terbatas, Mu Chen memandang Si Luo, yang telah kehilangan kesadarannya, dengan ekspresi pucat. Di saat berikutnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Raja Mu, 15.000 prajurit tentara naga hitam telah terluka parah, dan akan membutuhkan waktu setidaknya beberapa bulan untuk pulih. Suara Komandan Jianglong bergema saat dia mengarahkan pandangannya dengan ekspresi pucat, dan jejak darah menggantung di sudut bibirnya. Kali ini, tentara naga hitam telah membayar harga yang mahal, meskipun telah mengalahkan Si Luo. Menganggukkan kepalanya, Mu Chen melambaikan lengan bajunya dan sebuah botol batu giok terbang ke arah Jianglong. Ada 300 juta tetes cairan spiritual berdaulat di sana. Bagikan. Dan biarkan semua orang pulih dengan cepat. Ya, Komandan Jianglong memasang ekspresi gembira. Pasukan naga hitam bisa pulih lebih cepat dengan semua cairan spiritual berdaulat itu. Melambaikan tangannya, Mu Chen mengingat tentara naga hitam, lalu dia berdiri dan melihat siluet yang mengambang di lautan. Si Luo benar-benar kuat, tapi untungnya, dia menang pada akhirnya. Ruang angkasa terdistorsi di sekitar Si Luo, membungkus tubuhnya dan membawanya keluar dari pagoda abadi primordial. Seiring dengan menghilangnya Si Luo, tubuh emas abadi miliknya juga hancur dengan sinar emas keunguan yang sangat besar terbang keluar. Tubuh emas abadi Mu Chen mengeluarkan raungan kehausan sebelum menyedot dan melahap berkas cahaya itu. Kali ini, itu tidak sama dengan yang sebelumnya. Ada cahaya keemasan di dahi tubuh emas abadi sebelum mengangkat kepalanya dan menatap langit dan bumi. Melihat pemandangan ini, Mu Chen juga memperoleh beberapa pemahaman. Itu bukan salah persepsinya, dia bisa merasakan dorongan dari tubuh emas abadi. Itu mencoba untuk memecah dan menyatu dengan maksud langit dan bumi. Sensasi itu hanya berlangsung sesaat sebelum menghilang. Mu Chen segera pulih dan melihat ke tubuh emas abadi. Rune emas yang mirip dengan lapisan baju besi emas yang tidak bisa dihancurkan menggeliat di tubuhnya. Merasakan perubahan pada tubuh emas abadi, Mu Chen tersenyum sebelum dia melambaikan tangannya dan dia mengingat tubuh emas abadi. Dia bisa merasakan bahwa ruang di sekitarnya mulai terdistorsi lagi.
Itu menandakan bahwa dia telah melewati babak eliminasi ini dan akan memasuki lapisan berikutnya, di mana dia akan dapat melihat tubuh abadi primordial yang asli. Tubuh abadi primordial. Sudah berapa lama dia menunggu hari ini? Sejak dia mengkultivasi tubuh abadi matahari yang agung, dia merindukan hari ini. Tetapi pada saat itu, dia terlalu lemah, dan dia hanya bisa menyembunyikan keinginannya di dalam hatinya. Setelah bertahun-tahun, anak muda itu akhirnya tumbuh dan melambung tinggi. Pada saat ini, dia akhirnya menjadi ahli puncak dunia 1000 dewa, dan dia juga memiliki kualifikasi untuk mengekspresikan keinginan di dalam hatinya. Oleh karena itu, Mu Chen secara bertahap menutup matanya dan membiarkan dirinya terbungkus oleh ruang yang terdistorsi dan secara bertahap menghilang. Tubuh abadi primordial, aku datang.